Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 194A05 dari kelompok 5. Kami ingin melakukan presentasi mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisa Sistem Pembelajaran dan Perancangan SMK IT Citabangsa di era pandemi. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Yoga, NIM saya 19-2022. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Saputra, NIM saya 192000055. Perkenalkan, saya Hanif Firdaus dengan NIM 19200345. Perkenalkan, nama saya Yaspik Ardila, NIM 1920171. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kurnianti dengan NIM 192029. Baiklah, di sini ada latar belakang sudah menjadi masalah umum, yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dampak yang sangat berasa di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, berbagai elemen harus bersatu agar bidang pendidikan tetap berjalan dengan sesuai harapan kita. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi sangat luas pemanfaatannya, contohnya membantu dalam proses pengolahan data, berupa sistem akademik, sistem yang membantu dalam proses belajar mengajar seperti e-book, e-learning, dan pemanfaatan teknologi lainnya. Proses belajar mengajar daring di SMK IT Citabangsa hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara siswa dengan guru di dalam kelas. Jika pertemuan antara siswa dengan guru tidak terjadi, maka proses pembelajaran pun tidak dapat dilaksanakan. Terdapat kendala yang terjadi jika guru dan siswa hanya memanfaatkan sistem belajar mengajar secara daring. Kendala yang ada di SMK IT Citabangsa, misalnya materi yang diberikan oleh guru tidak maksimal dikarenakan guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung. Lalu dalam pengumpulan tugas dan juga latihan terkendala waktu dan tempat. Untuk identifikasi masalah, yaitu belum adanya fasilitas mendukung untuk pembelajaran daring dan ujian online. Belum adanya fasilitas untuk guru memberikan materi secara online sesuai silabus, dan siswa belum bisa mendapatkan materi untuk proses belajar, dan juga belum adanya fasilitas online dalam memberikan tugas dan latihan kepada siswa untuk mempermudah siswa dalam melakukan pengumpulan tugas dan latihan bagi siswa tersebut. Dan juga belum adanya fasilitas website e-learning yang mendukung jalannya proses pembelajaran siswa. Untuk rumusan masalah ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana sistem informasi pembelajaran yang sedang berjalan pada SMK IT Citabangsa. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi pembelajaran online pada SMK IT Citabangsa. Yang ketiga, bagaimana pengujian sistem informasi pembelajaran online pada SMK IT Citabangsa. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem informasi pembelajaran online pada SMK IT Citabangsa. Lalu untuk tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem pembelajaran secara daring di SMK IT Citabangsa. Yang kedua, mengembangkan dan membangun sistem pembelajaran secara daring di SMK IT Citabangsa. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran siswa atau siswi dalam masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring. Yang keempat, mempermudah siswa-siswi dalam menerima tugas dan mengumpulkan tugas pembelajaran secara daring kepada guru mereka masing-masing. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, meningkatkan partisipasi aktif dari siswa dan siswi, meningkatkan kemampuan belajar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel. 2. Bagi guru, mempermudah dalam membuat pembaruan dan menyimpan materi pembelajaran, mempermudah pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa dan siswi. 3. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran daring. Penggunaan media e-learning sangat efisien dan praktis digunakan. 4. Bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung bagi peneliti sebagai calon guru, upaya menerapkan pengetahuannya. Menjadi acuan bagi peneliti, selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini. Batasan masalah. 1. Aktivitas siswa dan siswi dalam bertanya, menjawab pertanyaan, bekerja sama dengan kelompok, mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran, dan mendengarkan ketika proses pembelajaran. 2.
Sistem ini hanya untuk SMKIT Citra Bangsa. Ketiga, lingkungan sekolah dalam proses belajar yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 4. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai akhir yang diperoleh dari hasil evaluasi siswa dan siswi pada kompetensi dasar mengidentifikasi sistem pembelajaran daring. 5. Rentannya server down ketika pemakaian yang berlebihan. Tinjauan pustaka sistem informasi learning. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem informasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. E-learning merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis internet atau belajar online yang harus dijalani semua siswa-siswi hingga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, bahkan seluruh wilayah di dunia yang terpapar pandemi COVID-19, guna menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena social distancing atau tidak berkerumun untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Penelitian terkait. Penelitian ini penulis menganalisa dan merancang sistem pembelajaran di sekolah menggunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language dan perancangan sistem berbasis online atau e-learning. Perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang kami buat adalah pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa sistem pembelajaran dan perancangan e-learning untuk memberikan kemudahan bagi guru dan murid di SMKIT Citra Bangsa. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam membuat website e-learning ini menggunakan metode waterfall atau SDLC, Software Development Life Cycle atau System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Selanjutnya, lokasi penelitian yang menjadi target penelitian kami adalah SMKIT Citra Bangsa yang beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Musa, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang kami lakukan terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode observasi. Pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk kemudian dilakukan dengan menggunakan dan mempelajari kegiatan-kegiatan pelaksanaan di tempat penelitian, meliputi proses pembelajaran serta proses penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, metode wawancara. Untuk mendapatkan masukan berkenaan dengan sistem yang ada, maka kami menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di SMK IT Citra Bangsa. Yang ketiga, metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui proses-proses yang pernah ada di SMK IT Citra Bangsa. Yang keempat, metode kuesioner. Berupa pertanyaan secara tertulis yang ditunjukkan kepada responden, di mana jawaban responden atas semua pertanyaan dapat dicatat ataupun direkam. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan satu variabel bebas dan 2 variabel terikat, yaitu sistem pembelajaran di SMK IT Citra Bangsa, X1, dan kemampuan berpikir kritis siswa atau siswi, Y1, serta kedisiplinan para siswa atau siswi serta guru, Y2. Unit analisa dalam penelitian ini ialah siswa atau siswi dan guru dalam melakukan sistem pembelajaran metode e-learning sehingga membuat siswa atau siswi mampu berpikir kritis dan menjadi disiplin di SMK IT Citra Bangsa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
Baik, di sini ada analisa kebutuhan. Dalam membangun sistem pembelajaran online atau yang disebutnya e-learning, dibutuhkan beberapa data, di antaranya data siswa, data guru, data materi, data tugas. Berdasarkan data-data tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sebuah sistem pembelajaran online atau e-learning yang dapat mengelola beberapa hal tersebut, yaitu dapat mengelola data kelas, dapat mengelola data diskusi, dapat mengelola data nilai. Selanjutnya ada use case diagram. Sebelumnya, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Nah, di sini contohnya ada use case diagram admin. Si admin tentunya bisa login dan logout. Kemudian bisa melihat dashboard. Si admin juga bisa melihat detail data siswa, bisa mengubah data siswa, dan menghapus data siswa. Kemudian melihat data guru, menghapus data guru, mengubah data guru, dan menambahkan data guru. Kemudian bisa menambahkan data materi dan menghapus data materi, dan bisa juga mengupdate data materi. Kemudian di sini ada use case diagram guru. Guru ini bisa tentunya login dan logout, kemudian dapat melihat atau mengubah profil, dapat memanajemen kelas, dapat melihat mata pelajaran, menambahkan atau mengubah materi, dan menambahkan tugas atau kuis. Kemudian ada use case diagram siswa. Siswa bisa login dan logout, bisa melihat atau mengubah profil, bisa melihat ruang kelas, bisa melihat mata pelajaran, bisa melihat atau mengunduh materi, bisa melihat atau mengunggah tugas, dan bisa melihat nilai. Kemudian di sini ada ERD, Entity Relationship Diagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan ERD atau ER diagram, Entity Relational Diagram, merupakan suatu pemodelan untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara entitas, atribut, dan relasi pada suatu sistem aplikasi yang dibuat. Di sini ada ERD database e-learning. Yang pertama ada si admin entitinya admin tetap, kemudian atributnya ada ID, ada username, ada password, dan email. Kemudian entity admin ini dihubungkan ke guru lewat relation yang berbentuk belah ketupat, yaitu mengelola. Jadi si admin bisa mengelola guru. Nah, entity guru itu mempunyai atribut, ada NIP, nomor induk pegawai, ada email, ada nama guru, password, dan nama mapel atau nama mata pelajaran. Kemudian guru ini juga mempunyai relation, yaitu memiliki ke siswa dan ke kelas. Adapun ke siswa, entity siswa mempunyai atribut ID, kelas, nama siswa, password, email, ada image, ada is active, ada NIS atau nomor induk siswa. Adapun entity kelas itu ada atribut ID, kelas, dan nama siswa. Nah, kemudian entity kelas ini mempunyai relation ke materi. Dan siswa pun juga mempunyai relation ke materi. Siswa relationnya adalah mendapatkan materi, kelas juga mendapatkan materi. Nah, entity materi atributnya adalah ID, nama guru, nama mapel, PDF, ada upload tugas, dan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang
activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan diagram pemodelan suatu proses yang berjalan dalam suatu sistem. Dalam diagram ini, urutan proses yang ada pada sistem digambar secara vertikal. Diagram aktivitas itu sendiri merupakan versi baru yang sudah mengalami pengembangan dari use case dengan alur aktivitas. Alur maupun aktivitas yang digambarkan berkaitan dengan menu-menu sehingga proses dalam sebuah sistem itu sendiri. Nah, di samping ini merupakan contoh activity diagram siswa saat melakukan login. Jadi pertama siswa mengakses website, kemudian website menampilkan menu, kemudian siswa memilih menu login, kemudian website menampilkan halaman login, kemudian siswa memasukkan username dan password. Jika sudah, klik login. Jika berhasil, maka website akan menampilkan halaman siswa. Namun jika tidak berhasil, maka website akan menampilkan halaman login siswa seperti awal, karena siswa salah memasukkan username ataupun password. Selanjutnya, yaitu activity diagram siswa pada saat mengumpulkan tugas. Jadi siswa mengakses halaman siswa, kemudian memilih halaman kelas, kemudian memilih halaman materi, kemudian website menampilkan menu halaman materi, kemudian siswa memilih menu upload tugas, kemudian siswa mengupload tugas, kemudian website menyimpan data tugas dan data berhasil tersimpan, maka di database tercatat data tersimpan. Baiklah, untuk implementasi sistem, implementasi itu adalah tahap akhir dari sistem, yaitu tahapan implementasi atau pembangunan aplikasi dari sistem tersebut. Dan ini adalah tampilan login guru dan murid di e-learning untuk SMK ITC Tua Bangsa. Di e-learning ini terdapat email dan password untuk guru dan murid. Untuk email dan password tersebut diberikan dari pihak sekolah kepada guru dan murid. Lalu tampilan halaman murid, di tampilan ini murid dapat masuk ke tampilan kelas mereka masing-masing dengan memilih daftar kelas sesuai kelas mereka masing-masing yang ditampilkan di halaman murid. Nah, lalu di tampilan halaman murid ini juga terdapat menu materi dan menu pengumpulan tugas bagi si murid tersebut. Dan ini adalah tampilan halaman guru. Di tampilan halaman guru ini terdapat menu kelas yang mereka ajarkan, dan guru juga dapat memberikan materi dan tugas melalui halaman guru tersebut. Kesimpulan, sebagai akhir dari penulisan proposal ini, kami telah memahami dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada. Maka dari itu, kami telah mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, 1. Pembelajaran online mendapat tanggapan yang sangat baik dari siswa, terutama mengenai fleksibilitas pelaksanaannya. Metode pembelajaran ini juga mampu memicu munculnya kemandirian belajar dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Sayangnya, interaksi dalam pembelajaran online memiliki batasan, sehingga tidak memungkinkan guru untuk memantau secara langsung aktivitas siswa selama waktu pembelajaran. Yang kedua, sistem e-learning yang kami bangun digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran siswa-siswi dalam masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring. Untuk saran kepada guru untuk memperhatikan kondisi geografis rumah siswa. Mungkin siswa yang berada di area terpencil sedikit kesulitan untuk mengakses pelajaran dikarenakan tidak semua siswa-siswi kondisi ekonominya di atas rata-rata. Yang kedua, pembuatan website ini masih sangat sederhana pada segi tampilan dan pada segi keamanan. Sebaiknya, untuk pengembangan sistem baru diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai keamanan yang lebih bagus lagi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.